Nah, di sini gue akan bahas tentang desa lapangan dari pinjol ilegal. Ini teman-teman pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan saat gue live ataupun dalam komentar ataupun dalam grup gue. Bang, gue galbe di super pinjam ada desa lapangannya gak? Bang, pinjol ilegal dari desa lapangannya gak? Nah, ini yang kita akan bahas, bro. Jadi teman-teman yang galbay pinjol ilegal, teman-teman ini harus tahu dan harus mengerti saat Anda proses gagal bayar, dan teman-teman juga harus bisa mengerti ciri-ciri pinjol ilegal ataupun legal. Teman-teman juga harus mengerti dampak dan resiko ketika teman-teman itu galbay di pinjol ilegal. Itu semua kita akan ulas di dalam channel YouTube Tools Pinjol. Sebelum gua akan melanjutkan ke dalam video ini, teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe. Dan juga teman-teman agar tidak ketinggalan informasi terupdate di dalam channel YouTube Tools Pinjol ini, silahkan saja klik tombol loncengnya. Oke, nggak lama-lama kita langsung saja masuk ke dalam pembahasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tools Pinjol. Pada video kali ini gue akan berikan informasi sesingkat mungkin tapi padat, paham, dan mudah dimengerti. Oleh karena itu teman-teman tolong perhatikan ini baik-baik. Kita akan bahas tentang desa lapangan dari pinjol ilegal dan sekitarnya. Nah, di sini gue mendapatkan sebuah pertanyaan dari beberapa subscriber ataupun teman-teman yang sudah mengikuti kita. Bang, gue galbay di pinjol ilegal tuh udah desa lapangannya gak sih? Nah, ini kebanyakan orang-orang masih belum mengerti dan masih belum paham. Dan juga nanti kita akan berikan ciri-ciri pinjol ilegal yang ada dalam Play Store, ciri-ciri pinjol legal yang ada dalam Play Store. Anda gagal bayar di pinjol ilegal atau saat melakukan pinjaman online di dalam Play Store, teman-teman jangan terpaku dengan logonya. Nanti kita akan bahas itu ya bro, ciri-cirinya bagaimana. Ini sangat gampang dan sangat simpel sekali. Nah, apakah desa lapangan dari pinjol ilegal itu benar ada atau tidak ada bang? Nah, desa lapangan dari pinjol ilegal atau debt collector ataupun bill collection dari pinjol ilegal itu mereka tidak memiliki bill collection. Kenapa desa lapangan dari pinjol ilegal dia tidak ada atau belum memiliki? Karena pinjol ilegal itu adalah buruan polisi. Makanya pinjol ilegal tidak ada yang namanya bill collection dari pinjol ilegal. Dia nggak mau menunjukkan batang hidungnya. Kenapa? Karena jelas perusahaan dari pinjol ilegal dia itu tidak berizin dan tidak tercatat di OJK. Dan bahkan Pak Mahfud MD aja sudah mengatakan pinjamlah sebanyak-banyaknya, tak perlu dikembalikan. Dan bahkan juga Kominfo juga sudah memberikan informasi seperti itu. Pinjamlah yang banyak, tak usah dikembalikan. Ya, jadi masyarakat Indonesia yang sudah terlanjur meminjam uang di pinjol ilegal baru sadar bahwa pinjaman ini adalah ilegal, maka Anda harus untuk gagal bayar. Itu cara kita untuk memerangi pinjol ilegal yang sedang marak di Indonesia ini. Makanya teman-teman yang sudah memiliki pinjaman di pinjol ilegal, jangan dibayar. Kenapa jangan dibayar? Karena ketika Anda berurusan dengan pinjol ilegal, Anda takut diteror. Nah, pasti Anda memaksakan untuk bayar pinjolnya. Kenapa? Kalau Anda bayar pinjol ilegal, justru ini makin susah Anda, makin sengsara. Kenapa? Saat kita melakukan pembayaran di pinjol ilegal, maka desa itu tetap melakukan teror, tetap melakukan penyebaran data, dan lain sebagainya. Oleh karena itu teman-teman yang sudah terlanjur install aplikasi pinjol ilegal, namun sudah cair, duitnya ambil dan jangan dikembalikan. Jika Anda kembalikan, berarti Anda bodoh. Ya. Yang sudah menonton ini jangan bayar. Ya, jangan takut dengan terornya. Terornya itu cuman sementara aja. Ya, terornya cuma sementara aja. Lalu untuk penyebaran data bagaimana, Bang? Untuk pinjol ilegal. Kalau pinjol ilegal penyebaran data itu minimal atau maksimal lah cuman 3 kontak. 3 kontak ini biasanya orang terdekat kalian, seperti orang tua, adik, dan ayah. Itu biasanya dia melakukan sebar data di kontak-kontak yang keluarga Anda. Jadi nggak semua kontak. Kalau teman-teman punya kontak 200 kontak, apakah dia melakukan sebar data di 200 kontak? Tidak.
Dia tidak semua. Maksimal 3 kontak bro yang dia sebar. Ini yang sering terjadi ada di dalam grup WA GM, karena kita terus melakukan update ya informasi-informasi dari para member yang sudah galbay di pinjol ilegal. Nah juga teman-teman, kalau Anda sudah tahu dengan informasi ini, teman-teman gak usah takut lagi dengan desa lapangan dari pinjol ilegal. Desa lapangan dari pinjol ilegal itu adalah buruan polisi, dan dia tidak akan ada desa lapangannya, melainkan dia hanya ada dash collectionnya saja. Artinya dash collection dia menagih utang melalui telepon, melalui chat, melalui alat elektronik lainnya. Jadi teman-teman gak usah takut nih kalau galbay. Nah, bagaimana cara ciri-ciri untuk mengetahui pinjol ilegal dan legal? Nah, ciri-cirinya adalah coba teman-teman bisa buka ke Play Store. Di sini akan gua kasih tahu kepada teman-teman cirinya sangat gampang sekali. Nah, di sini teman-teman sudah membuka Play Store dan coba teman-teman ketikkan ini sebagai contoh saja. Kita akan perbandingkan pinjol ilegal dan pinjol legal, ciri-cirinya bagaimana. Nih, di sini teman-teman lihatin sebagai contoh, misalkan kita untuk mengecek aplikasi pinjol Super Pinjam ya. Coba kalian ketikkan saja Super Pinjam. Ini ciri-cirinya bro, yang sangat gampang sekali ya. Nah, ketika teman-teman sudah ketemu aplikasi yang namanya Super Pinjam, lalu teman-teman klik pada bagian tentang aplikasi ini. Klik. Nah, teman-teman scroll ke bawah. Nanti di sana ada yang namanya surat atau pengguna dapat menghubungi kami dengan cara berikut, yaitu surat. Itu ada alamat emailnya dan juga ada alamat tempat kantornya. Nah, dari suratnya, dari alamat emailnya, kalau yang pinjol ilegal pasti alamat emailnya menggunakan @gmail, tidak menggunakan email domain. Itu ciri-cirinya ya. Yang kedua, untuk alamatnya mereka menggunakan alamat fake, bukan alamat sesungguhnya kantor dia yang saat ini berada. Dan selanjutnya kalian scroll lagi. Nah, di sana ada yang namanya izin aplikasi. Untuk izin aplikasinya, di situ terlihat bahwa ini serem sekali. Ada yang namanya kamera, lokasi, log panggilan, ponsel, SMS, dan lain sebagainya. Nah, pinjol ilegal dari Super Pinjam ini dia mengambil seluruh log panggilan Anda, baik log panggilan keluar ataupun masuk, dan juga SMS ya. Itu pinjol ilegal, ciri-cirinya seperti itu. Jadi teman-teman jangan terpaku dengan logo dari aplikasi pinjol ilegal ini membawa logo OJK, dan juga teman-teman juga jangan mudah percaya ya dengan isi-isi dalam deskripsi dari pinjol ilegal ini. Lalu kita beralih lagi sebagai contoh bagaimana cara mengetahui pinjol legal berizin OJK. Nah, sebagai contoh seperti ini, pinjaman win-win ya. Kalian bisa lihat. Nah, kalian buka saja. Nah, di sana ada pinjaman win-win dan juga ada logo OJK-nya dan juga ada logo AFE-nya. Nah, teman-teman kalau ada pinjaman online baik ilegal atau legal, teman-teman jangan terpaku ya dengan logo OJK ataupun AFE-nya. Nah, teman-teman coba kalian buka tentang aplikasi ini. Buka tentang aplikasi ini, scroll ke bawah. Nah, di situ terlihat juga ada yang namanya pada POJK nomor 77 POJK 01 2016. Ini adalah bukti bahwa pinjaman win-win legal. Nah, terus lanjut lagi ke bawah. Nah, di sana juga ada yang namanya email. Nah, dia juga menggunakan email yang bernama Hotmail dan juga dia menggunakan nomor ekstensi juga ya. Nah, terus lanjut lagi, dia menggunakan izin aplikasinya. Wow, izin aplikasinya yaitu ponsel, lokasi, kamera, dan juga kalender ya. Dan juga teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu ragu dengan pinjaman online legal dan ilegal, yang mana yang baiknya, coba teman-teman itu bisa melakukan searching ya. Teman-teman bisa melakukan searching di Google ya. Sebagai contoh seperti ini, teman-teman langsung saja membuka di Google, lalu teman ketikkan, misalkan teman-teman mau cari apa, mencari pinjol pinjaman win-win, teman-teman searching aja pinjaman win-win, nanti akan terlihat detailnya seperti apa, izinnya seperti apa. Nah, kalau seperti ini teman-teman coba lihat ya, di situ
Ya, di situ ada halaman websitenya, yaitu pinjaman win-win dan juga domainnya .com. Kalian buka saja, ya. Kalian buka di sini, lalu teman-teman coba scroll ke bagian bawahnya, dan ternyata dia memiliki legalitas resmi dan berizin OJK, ya. Sudah jelas dia berizin OJK. Jadi cara mudahnya seperti itu, bro. Jadi nggak pusing-pusing, cara simpelnya seperti itu ya, bro. Jadi bisa membedakan mana yang pinjol ilegal dan mana pinjol legal. Fokus dengan alamat email resminya di dalam yang tertahu di dalam Play Store-nya. Dan juga teman-teman juga harus lebih teliti apakah perizinan aplikasi ini berbahaya atau tidak. Jadi ketika teman-teman mau mengajukan pinjaman online di pinjol di dalam Play Store, teman-teman harus baca izin aplikasi dalam Play Store. Apakah dia aplikasinya mengambil log panggilan, SMS ataupun kontak? Jika ada, jangan diinstal. Jika teman-teman menginstal, maka teman-teman seluruh HP-nya itu bakalan disadap. Dan pastinya pinjolnya bisa melakukan sebar data. Mungkin segitu aja informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam galbay.